Dialog rekan Gracia Bern bersama Tengku Reza Syahtadi, pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran, dapat Anda saksikan secara utuh di kanal YouTube Liputan SCTV. Iya, saudara. Dan selanjutnya di tengah perang ini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tersangkut kasus korupsi di negaranya. Ya, warga Israel pun kian lantang mendesak Netanyahu untuk mundur. Akankah Netanyahu lengser? Simak dalam diskusi. Di tengah sibuk berperang, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ternyata menghadapi banyak kasus di negaranya, sampai harus bersaksi di persidangan kasus korupsi. Di sisi lain, demo meminta Netanyahu mundur juga lantang disuarakan warga Israel. Akankah Benjamin Netanyahu mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Israel? Dalam seminggu sudah 2 kali Benjamin Netanyahu datang ke persidangan kasus korupsi yang menyeret dirinya. Netanyahu bersaksi dalam persidangan kasus korupsi ini dalam 3 dakwaan yang menjerat Perdana Menteri Israel itu, yang terdiri dari kasus penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Netanyahu berkomentar, dia bilang tuduhan kepada dirinya tidak masuk akal dan ada pihak yang mencari-cari pelanggaran ke dirinya. 8 שנים אני מחכה ליום הזה. 8 שנים אני מחכה להציג את האמת. 8 שנים אני מחכה לפוצץ סופית את ההאשמות ההזויות והמופרכות שכוונו נגדי. 8 שנים אני מחכה לחשוף את השיטה. שיטה של מסע ציד אכזרי. כי החקירות האלה נולדו בחטא. לא הייתה עבירה, אז חיפשו עבירה. לא מצאו עבירה, אז המציאו עבירה. Tidak main-main, ternyata ada 3 kasus korupsi besar yang menjerat Netanyahu. Kasus pertama bernama kasus Ribu. Kasus ini merupakan kasus dengan tuduhan penipuan dan pelanggaran kepercayaan. Berawal dari tuduhan bahwa Netanyahu dan istrinya menerima hadiah mewah dari 2 orang kaya sebagai imbalan atas bantuan politik. Salah satunya pengusaha asal Hollywood berkebangsaan Israel. Kasus kedua bernama kasus 2000. Kasus ini melibatkan pemilik surat kabar harian Israel. Netanyahu diduga membuat kesepakatan dengan pemilik surat kabar untuk mendapatkan pemberitaan yang menguntungkan dirinya. Terakhir ada kasus 4000. Perdana Menteri Israel itu dituduh memberikan keringanan regulasi senilai 8 triliun rupiah kepada perusahaan telekomunikasi Bazek Telekom Israel. Ancaman hukuman Benjamin Netanyahu jika terbukti bersalah ada penjara 10 tahun. Sementara penipuan dan pelanggaran kepercayaan bisa dihukum 3 tahun penjara. Pengamat hukum di Israel bilang Netanyahu harus memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sulit di persidangan. It will take a few months to stage the testimony of Mr. Netanyahu. In the first stage, Mr. Netanyahu will give his version to all the charges, but the most interesting part will be in 1 month from now, when it will be a cross-examination of the prosecutions of Mr. Netanyahu, and this will be the most interesting part that Netanyahu needs to give an answer to a very tough questions. Dengan banyak tuduhan kasus, akankah Benjamin Netanyahu bisa lengser dari kursi Perdana Menteri? Apalagi banyak warga Israel yang sudah tidak menginginkan Netanyahu jadi Perdana Menteri. Pengalaman sejarah Israel itu meskipun Perdana Menterinya tidak disukai, itu jarang yang disidang kemudian bisa dilengserkan. Itu dalam pengalaman sejarahnya seperti itu ya. Perdana Menteri yang kurang disukai misalnya Menachem Begin itu kurang disukai di dalam negeri ya, banyak pernah dipersidangkan tetapi tidak bisa dilengserkan. Jadi mekanisme lengser itu memang harus melalui parlemen atau Knessetnya Israel. Jadi pengalamannya tidak bisa dilengserkan ya, kecuali kalau ada people power. Banyak kasus hukum kian membelit Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mulai dari pengadilan kriminal internasional sampai dugaan kasus korupsi di dalam negerinya sendiri. Publik Israel juga terpecah, ada yang meminta lengser, ada pula yang masih mendukung Benjamin Netanyahu.
Apa yang akan terjadi pada Netanyahu ke depan menarik untuk kita lihat. Saya Zeki Rahmat pamit, terima kasih, sampai jumpa.